Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Hera Wulandari. Kali ini untuk pelajaran IPA, kita akan belajar tentang gejala alam biotik dan abiotik. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita mengetahui tujuan pembelajaran hari ini. Oke, pernahkah kalian memperhatikan lingkungan di sekitar kalian? Kira-kira di lingkungan itu ada apa aja ya? Selain kita, biasanya ada makhluk hidup lain. Nah, makhluk hidup lain yang seperti apa sih? Yuk sama-sama kita lihat. Nah, yang pertama ini ada gejala alam biotik. Gejala alam biotik itu yang seperti apa sih? Dan contohnya itu seperti apa ya? Dalam keseharian, kita menemukan benda hidup dan tak hidup. Bagaimana sih cara membedakannya? Menurut kamu, di lapangan bola, mana sih yang makhluk hidup, manusia, atau bola? Jadi, supaya lebih tahu tentang makhluk hidup, kita harus tahu nih ciri-cirinya, supaya kita nanti bisa membedakannya. Semua makhluk hidup membutuhkan nutrisi. Nutrisi ini dibutuhkan untuk menghasilkan energi. Ada dua macam, yaitu autotrof dan heterotrof. Yang pertama, organisme autotrof, contohnya tumbuhan. Kedua, ada organisme heterotrof, contohnya hewan, jamur, dan lain-lain. Berdasarkan cara memperoleh makanan, heterotrof terbagi menjadi 5, yaitu ada organisme saprofit, organisme parasit yang terbagi menjadi 2, hewan herbivora, karnivora, dan omnivora. Kedua, ada makhluk hidup yang bernapas, yaitu untuk mengambil oksigen. 3, makhluk hidup bereproduksi, gunanya untuk memperbanyak keturunan. Tumbuh dan berkembang pada makhluk hidup itu berbeda-beda, contohnya ada kecambah. Setiap makhluk hidup pasti umumnya bergerak. Makhluk hidup peka terhadap rangsang, contohnya bunga matahari yang menghadap matahari. Dan ciri-ciri makhluk hidup yang terakhir yaitu mengeluarkan zat sisa. Next, ada keanekaragaman makhluk hidup. Tentunya di sekitar kalian banyak sekali jenis makhluk hidup. Nah, untuk lebih tahunya silakan diperhatikan. Yang pertama, ada keanekaragaman makhluk hidup. Pemanfaatan makhluk hidup dengan keanekaragaman yang melimpah, jika tidak tepat, maka akan mengurangi jumlahnya. Oke, untuk tingkatan keanekaragaman makhluk hidup itu ada 3. Yang pertama, keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, kalau misalkan contohnya itu air laut, memiliki kadar garam yang lebih tinggi daripada air yang di sungai. Selanjutnya, tingkatan spesies atau jenis. Nah, dari satu family saja terdapat beberapa jenis yang berbeda-beda. Selanjutnya ada tingkat gen. Nah, untuk contohnya seperti mawar memiliki berbagai macam kelopak dengan warna yang berbeda meskipun dalam satu gen. Oke, yang ketiga, keunikan keanekaragaman makhluk hidup yang ada di Indonesia. Pembagiannya itu sesuai dengan garis Weber dan Wallace. Jadi, ini dia perbedaan antara garis Wallace dan Weber. Silahkan diperhatikan. Hewan tipe oriental meliputi hewan-hewan yang di wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Karakteristik hewan tersebut yaitu antara lain sebagai berikut. Hewan tipe Australia meliputi hewan-hewan yang ada di Indonesia bagian timur, seperti Papua, Kepulauan Aru. Dan untuk karakteristiknya yaitu, dan untuk tipe peralihan berada di Sulawesi sampai Kepulauan Maluku. Selanjutnya ada hewan dan tumbuhan yang tumbuh endemik yang ada di Indonesia, yaitu ada Rafflesia dan harimau. Oke, kita masuk ke klasifikasi makhluk hidup. Kenapa kita harus mengklasifikasikan makhluk hidup itu sendiri? Jawabannya ada di slide selanjutnya. Manfaat dalam mengklasifikasi makhluk hidup yaitu kita bisa mempermudah dalam mempelajarinya dan digunakan untuk menghubungkan kekerabatan. Jadi, ini ada contoh dari urutan tingkat takson dari yang tertinggi hingga yang terendah. Next, dasar dari klasifikasi makhluk hidup itu ada 3, berdasarkan manfaat, struktur morfologi dan anatomi, dan berdasarkan ciri biokimia. Dan ini dia macam-macam klasifikasi. Lalu ini ada klasifikasi 6 kingdom. Ada apa aja? Yuk kita lihat. Kingdom ini memiliki
ukuran mikroskopis, bersel satu, dan tidak memiliki membran inti atau prokariot. Protista merupakan kelompok makhluk bersel satu atau bersel banyak yang memiliki membran inti, dan selnya tidak membentuk jaringan sebenarnya. Next, ada kingdom fungi. Kingdom ini berupa jamur. Next, ada kingdom plantae atau biasa disebut kingdom tumbuhan. Terakhir, ada kingdom animalia. Nah, untuk jenisnya itu sangat bervariasi dan jumlahnya juga sangat banyak. Oke, ini ada 6 kelas vertebrata. Selain vertebrata, juga ada invertebrata, yaitu ada 8 kelas. Oke, next kita masuk ke penamaan ilmiah makhluk hidup. Nah, tujuannya yaitu lanjut kepada aturan penulisan nama. Nah, aturannya itu ada 6. Silahkan diperhatikan dengan baik-baik ya. Next, ada manfaat makhluk hidup bagi manusia. Dan ini ada pengaruh manusia terhadap keanekaragaman makhluk hidup. Oke, kita lanjutkan ke gejala alam abiotik ya. Kamu pasti pernah melihat tanah kan? Di mana-mana tentu ada tanah. Nah, tanah itu lapisan paling atas yang sangat diperlukan tumbuhan. Selain faktor utama yang mempengaruhi pembentukan tanah, ada komponen penyusun tanah, yaitu tekstur tanah sangat menentukan kualitas tanah, terutama dalam hal kemampuannya menahan air. Next, ada batuan. Nah, batuan ini berbagai mineral yang bentuknya padat. Ada 3 jenis batuan, yaitu batuan beku, sedimen, dan metamorf. Air komponen yang sangat penting bagi kehidupan. Semua makhluk hidup pasti membutuhkannya. Macam-macam air yang ada di permukaan bumi, salah satunya air tawar, yaitu lanjut ke air tanah. Ada apa aja? Ada air laut atau air asin yang muara dari berbagai sumber. Next, kita masuk ke cuaca. Cuaca tidak dapat diprediksi saat itu pun. Komponen gejala alam yang dapat mempengaruhi aktivitas manusia yaitu Oke, yang terakhir ada iklim. Nah, untuk tahu jenis-jenisnya apa aja, silakan diperhatikan. Baik, untuk materi hari ini sudah selesai. Jika ada yang kurang paham, silakan tanyakan ke saya atau tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.